Dulu saya berpikir bahwa alpukat adalah makanan yang paling bermanfaat di dunia, dan saya merekomendasikannya, menyarankan Anda dan para pasien saya untuk mengonsumsinya sampai saya menemukan informasi berikut. Ketika alpukat sampai di toko bahan makanan, seringkali mereka meletakkannya di ruang gas, lalu mematangkannya secara artifisial dengan gas etilen. Pematangan yang terlalu dini mencegah terbentuknya senyawa rasa alami, dan karena proses pematangan buatan, fitonutrien pun tidak berkembang. Sehingga ketika Anda membelinya, terlihat sempurna di luar, tetapi buruk di dalam, dan tidaklah alami memaksa buah untuk matang. Sekarang saya ingin berbicara tentang minyak alpukat. Saya menemukan sebuah makalah penelitian yang memeriksa 22 sampel berbeda dari merek-merek besar untuk membedakan minyak alpukat yang tidak dimurnikan dari yang dimurnikan. Mereka menilai tingkat oksidasi minyak, dan saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya itu. Saya membelah apel ini menjadi dua. Pada setengah bagian kiri, dari sisi saya menambahkan jus lemon, tetapi tidak pada bagian kanan. Seperti yang Anda lihat, bagian kanan jauh lebih gelap daripada bagian kiri. Itulah oksidasi. Oksidasi itu mirip karat, dan pada minyak alpukat, oksidasi terjadi dalam jumlah besar. Pertanyaannya, bagaimana hal ini bisa terjadi padahal minyak ini mahal? Ketika kita membandingkan minyak alpukat dengan minyak biji, seperti minyak jagung atau minyak biji kapas, kita menemukan perbedaan besar. Karena minyak alpukat tidak diekstraksi dari biji, melainkan dari daging buahnya, dan kaya akan vitamin E, antioksidan, serta klorofil yang juga merupakan antioksidan. Masalah mengonsumsi minyak biji atau minyak alpukat yang teroksidasi adalah bahwa hal itu meningkatkan peradangan di dalam tubuh. Dalam beberapa produk, mereka bahkan menemukan minyak lain di dalam minyak alpukat, seperti minyak kedelai atau minyak kanola, untuk mengencerkannya dan menjualnya lebih murah. Mereka menemukan bahwa 82% produk minyak alpukat tidak sesuai dengan labelnya. Kemudian, mereka melakukan proses yang disebut deodorisasi untuk menyamarkan rasa oksidasi. Tapi apakah itu berarti oksidasi hilang? Tidak, itu masih ada dan sangat memicu peradangan. Jadi, bagaimana mereka bisa lolos dari ini? Apa yang saya temukan sungguh mengejutkan. Tidak ada peraturan resmi di Amerika Serikat yang mengatur produk ini. Sebagai contoh, minyak zaitun memiliki definisi internasional yang menjelaskan extra virgin, tetapi minyak alpukat tidak memiliki definisi hukum yang mengikat tentang cara pengolahannya, yang membuka peluang besar untuk kecurangan. Ada banyak cara untuk menipu, misalnya mencampur minyak alpukat dengan minyak lain, namun Anda tidak akan menemukannya pada label. Hal yang mengejutkan dari makalah penelitian tersebut yang akan saya bagikan kepada Anda adalah bahwa beberapa produk sama sekali tidak mengandung minyak alpukat, melainkan minyak kedelai dan kanola, meskipun pada label tertulis murni, dan lebih buruk lagi, asal negara. Anda mungkin mengira bahwa itu ditanam di California, diproses di sana, lalu dikirimkan kepada Anda, terutama jika pada label tertulis dibuat di Amerika Serikat. Namun kenyataannya, bisa jadi ditanam di Tiongkok, dicampur di Meksiko, dan hanya dikemas di Amerika Serikat, lalu dianggap sebagai produk Amerika. Sayangnya, tidak ada regulasi tentang minyak alpukat. Sekarang, mari kita bicara tentang tanggal kedaluarsa. Tidak ada hukum yang mewajibkan mencantumkan tanggal kedaluarsa pada botol-botol ini. Pada botol ini misalnya, hanya tertulis, sebaiknya digunakan sebelum tanggal. Namun mereka tidak menyebutkan tanggal kedaluarsa sebenarnya atau kapan minyak itu diproses. Hal ini membuat sulit mengetahui sudah berapa lama minyak berada di dalam botol. Poin lain yang ingin saya jelaskan tentang minyak alpukat adalah bahwa sebaiknya dibeli dalam botol kaca gelap, bukan botol plastik bening, karena cahaya juga bisa mengoksidasi minyak. Poin berikutnya adalah guacamole. Sebagian besar guacamole di restoran cepat saji tidak banyak mengandung alpukat, melainkan kacang hijau, minyak terhidrogenasi, dan pati makanan. Itu lebih mirip adonan hijau lengket. Sekarang saya ingin menyinggung produk kecantikan. Mereka mengklaim menambahkan banyak minyak alpukat, atau apa yang mereka sebut minyak alpukat. Tetapi bahan pertama adalah minyak kedelai, diikuti minyak sawit dan minyak mineral, dan akhirnya ditambahkan sedikit sekali minyak alpukat untuk membuat Anda percaya bahwa seluruh produk terbuat dari minyak alpukat, padahal tidak. Jadi bagaimana kita mengatasi masalah ini? Ketika membeli minyak alpukat, pastikan dalam botol kaca gelap dan periksa
apakah ada tanggal kedaluarsa, karena beberapa perusahaan menuliskannya. Jangan membeli merek termurah dan jika Anda bisa menemukan tanggal panen, itu adalah hal terpenting yang harus dicari, karena tidak disarankan membeli produk yang sudah berumur 1 tahun. Minyak itu sendiri sebaiknya berwarna kehijauan dan tidak jernih, kecuali jika dimurnikan, karena klorofil seharusnya ada di dalamnya. Ketika membeli buah alpukat segar, saya sarankan membeli dari California, seperti jenis khas. Jangan membeli alpukat yang dikemas dalam kantong, yang murah dan mengilap, karena kadang-kadang mereka melapisinya dengan lilin agar terlihat lebih bagus. Saya suka memeriksa alpukat dengan menekannya perlahan menggunakan ibu jari. Jika terlalu matang, ibu jari akan meninggalkan lekukan dalam, dan jika belum cukup matang, tidak akan ada lekukan sama sekali. Saya juga memperingatkan agar tidak membeli guacamole dari restoran cepat saji, karena seringkali hanya mengandung kurang dari 5% alpukat, bahkan terkadang tidak ada sama sekali. Terlepas dari semua itu, saya tetap mengatakan bahwa alpukat sangat baik untuk kesehatan jika membeli jenis yang tepat, karena mengandung banyak lemak sehat dan hanya sekitar 10% asam lemak omega-6 yang bersifat proinflamasi dibandingkan dengan minyak biji yang mengandung 40–50% atau lebih. Keuntungan lain yang saya sukai dari alpukat adalah kaya akan kalium. Satu alpukat ukuran sedang mengandung antara 500 hingga 900 mg kalium, dan selain itu, alpukat juga kaya akan magnesium, mineral penting lainnya. Dan hal terpenting yang perlu Anda ketahui sekarang adalah fungsi kalium dalam tubuh. Jika Anda belum menonton video ini, saya sangat menyarankan untuk menontonnya sekarang.